Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Teman-teman, ada yang ngerasa gini gak sih? Kalian buka Google Maps untuk nyari jalan ke Indomaret sebelah rumah. Kalian pakai ChatGPT buat nulis email yang cuma butuh 2 kalimat. Atau kalian pakai kalkulator buat ngitung 10 dikali 5. Coba jujur, seberapa sering sih kalian pakai otak kalian masing-masing nih untuk mikir keras belakangan ini? Karena sekarang ada yang ngerjain semuanya kan buat kalian, dan namanya adalah Artificial Intelligence. Di video kali ini, kita akan bongkar sisi gelap AI ya teman-teman. Gimana caranya teknologi yang harusnya bikin kita maju, justru pelan-pelan bikin kita jadi pemalas, nggak kritis, dan bodoh secara kolektif. Mau tau nggak bukti-buktinya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Kehancuran media sosial. Coba deh ya, kita flashback sebentar aja ke tahun 2015-an. Dulu, kalau kalian masih ingat dan udah lahir ya, medsos tuh simple banget. Buka handphone, lihat kabar temen, kasih like, terus komen deh buat seru-seruan. Tapi lihat deh sekarang, feed kita tuh udah berubah jadi seperti etalase toko ataupun stasiun TV yang isinya konten-konten random yang sebenarnya nggak pernah kita minta ya. Medsos yang niat awalnya untuk nyambungin silaturahmi antar teman, sekarang malah bikin kita jadi penonton pasif yang dijejelin algoritma tanpa henti. Nah, makanya gara-gara pergeseran fungsi yang makin toksik ini, jangan kaget ya kalau sekarang muncullah tren besar-besaran buat digital detox. Banyak anak muda yang sadar kalau medsos malah bikin mereka tuh jadi antisosial di dunia nyata. Dan ini tuh terlihat dari data penggunaan hariannya loh, yang turun jadi 141 menit per hari di tahun 2025 ini. Yang lebih gokil, ternyata Gen Z adalah pelopor gerakan ini, di mana sekitar 34% dari mereka nekat menghapus akun atau berhenti total dari platform tertentu demi mental yang lebih sehat. Jadi kalau kamu mulai muak sama medsos, tenang ya teman-teman, kalian tuh nggak sendirian kok, karena memang tempat nongkrong kita ini tuh udah nggak seasik dulu. Dominasi konten AI. Gini, kita jelasin pelan-pelan ya, karena mungkin banyak yang nggak sadar. Kalian masih yakin medsos tuh bikin hidup teman-teman gampang? Coba deh pikirin lagi, siapa yang merasa kalau sekarang kita cuma jadi penonton yang pasif? Perubahan ini diperparah sama game changer paling gila, yaitu AI generator video seperti OpenAI Sora 2 yang bisa bikin video super realistis yang udah hampir nggak bisa dibedain sama rekaman asli. Ini semua nih contohnya. Tapi gimana begitu melihat beberapa dari video ini? Mungkin sebagian bakal nyangka ini tuh beneran ya, apalagi kalau lambang suaranya tuh diilangin kan? Konten buatan AI yang rendah kualitas tapi melimpah ruah ini dijuluki sebagai AI slop. Parahnya, algoritma medsos tuh malah doyan banget sama konten slop ini karena bisa bikin kita tuh penasaran. Padahal, kalian tuh justru lagi dibawa berimajinasi sama konten palsu. Terus, kacaunya lagi, hampir 50% traffic di internet ini tuh adalah bot loh. Kita-kita yang nge-scroll itu justru cenderung lebih diem dan jadi penonton aja, sama kayak yang diomongin di awal tadi ya teman-teman. Bahkan di LinkedIn sekalipun loh. Terus juga nggak cuma video palsu buatan AI aja yang makin banyak ya, buku sampai musik pun udah ada beberapa loh. Dan secara nggak sadar, AI itu nggak cuma hadir ya guys, tapi dia tuh udah mendominasi dan ngisi kekosongan yang seharusnya diisi sama konten dan juga perasaan manusia. Sejarah evolusi. Udah mulai terdengar ngeri kan? Padahal konsep awalnya tuh nggak gitu loh. Di tahun 97-an sampai 2003, mereka itu murni kepengen buat mendekatkan yang jauh ya teman-teman. Dari yang tadinya surat-suratan, kepisah sama jarak, mulai nih bisa deket lagi di internet. Ngobrolnya jadi beneran hidup dan nggak berjarak seperti orang asing gitu ya. Yang tentunya juga dilakuin sama Facebook, bahkan YouTube. Dulu, kreator itu nggak seperti sekarang yang sekedar ngejar angka aja. Tapi mereka itu biasanya kepengen bikin video yang kerasa lebih personal tanpa terpengaruh tren apapun ya teman-teman. Cuma coba lihat apa yang terjadi di zaman sekarang deh. Hampir semuanya tuh seragam kan? Semua ini dimulai dari Facebook sih sebenarnya. Mereka tuh kepengen ya ada algoritma yang bisa ngukur sejauh mana interaksi seseorang. Tujuannya ya biar tahu seberapa ramenya, tapi gara-gara itu juga ya orang jadi mentingin angka.
Semakin rame berarti kan otomatis dia makin terkenal ya. Akhirnya gimana tuh? Fokusnya mulai berubah dari yang tadinya koneksi, sekarang ke pertumbuhan akun dong. Sama lah ya kayak apa yang ada saat ini. Makin terkenal kan jadi ada potensi untuk menghasilkan cuan. Fokusnya jelas bergeser dari yang nyari teman jadi mencari duit. Nah puncaknya ya pas era TikTok dan juga feeds rekomendasi menyerang deh. Platform sekarang didesain ulang bukan untuk nunjukin kabar teman kalian, tapi untuk nyekokin kamu sama video viral dari orang asing biar traffic tuh meledak. Hasilnya tuh miris banget ya guys. Data nunjukin nih kalau di Facebook sekarang, postingan dari teman kalian sendiri tuh cuma muncul sekitar 17%. Di Instagram lebih parah lagi, cuma nyisa 7%. Sisanya, iklan dan juga konten orang yang gak dikenal dong. Jadi beneran deh, social media sekarang tuh udah berubah jadi commercial media. Manipulasi psikologis dan dampak mental. Angka-angka tadi tentu ada alasannya ya. Ya, simpelnya gini deh. Kalau ada pilihan biar kalian cuma bisa melihat konten dari temennya doang, kira-kira apa sih efeknya? Bosen, nggak tahu mau ngapain, dan ngerasa kesepian, ya nggak sih? Nah, ternyata itu emang disengaja dong guys. Pendiri Instagram yaitu Mike Krieger dan juga Kevin Systrom belajar ilmu perilaku manusia dari Profesor B.J. Fogg di Stanford ya teman-teman. Rumusnya tuh simple sih, manusia itu takut bosan dan juga kesepian, jadi medsos didesain untuk memanfaatin celah psikologis itu. Algoritma dibikin random seperti mesin judi. Jadi begitu kalian scroll dan juga nemu satu video seru nih misalkan di antara konten-konten garing, otak kalian tuh bakal nyemprotin dopamin atau hormon kesenangan. Efek nagih inilah yang bikin kalian tuh doom scrolling berjam-jam tanpa sadar. Padahal nih tubuh kalian tuh cuma lagi nyari sensasi seru yang semu aja. Dampaknya apa sih? Otak kita jadi nggak pernah istirahat dan kehilangan kemampuan buat kreatif ya. Padahal rasa bosan itu penting banget buat mancing ide. Tapi sekarang rasa bosan itu langsung dibunuh sama handphone kalian. Akibatnya waktu mau tidur malah jadi overthinking, cemas dan juga merasa kosong ataupun lonely karena interaksi kita tuh semu. Yang bikin kesel, riset internal Facebook ataupun Meta yang bocor nih lewat skandal Facebook Files sebenarnya udah tahu loh sejak tahun 2020 kalau aplikasi mereka itu merusak kesehatan mental remaja. Tapi mereka diem aja ya demi cuan. Ya soalnya kalau mereka benerin sistemnya, ya mereka rugi bandar dong. Makin suram lagi, sekarang kita menghadapi era brain rot gara-gara AI juga kan. Beberapa studi pun juga nunjukin loh kalau ketergantungan sama AI buat mikir. Contohnya nih, seperti sedikit-sedikit nanya ChatGPT, itu tuh bisa nurunin kemampuan otak buat belajar dan juga mengingat loh. Dead Internet Theory. Data itu nggak dikeluarin gitu aja tanpa alasan ya teman-teman. Para ahli tuh udah ngeliat kalau tahun 2013 bot yang berkeliaran paling cuma 24%, dimana sisanya tuh masih manusia. Tapi masuk ke tahun 2024 malah 51%-nya diisi mereka dong. Jadi yang pada spam, manipulasi, dan ngasih misinformasi tuh kebanyakan dilakuin oleh bot ini ya. Bahkan di Irlandia lebih parah nih. 71% postingannya tuh dibuat sama bot. Dan kalau di Indo, rasanya masih manual ya pakai buzzer. Sayangnya pertumbuhan ini nggak akan bisa berhenti dan bahkan diprediksi waktu tahun 2030 udah diambil alih AI sampai 99%. Jadi bayangin deh, masa depan internet kita isinya tuh cuma AI ngobrol sama AI dan kita cuma bengong ngeliatin konten palsu yang nggak ada kebenarannya sama sekali. Serem kan? Influencer AI. Kalian harus tahu ya prinsip dasar bisnis ini. Ngapain bayar manusia mahal-mahal kalau ada yang lebih murah dan juga penurut? Dulu, perusahaan mungkin cuma iseng ya bikin akun-akun fake di Facebook untuk meramaikan suasana yang akhirnya tuh kena hujat. Tapi dengan makin seringnya AI dan juga udah nggak terbendung lagi, banyak juga ya pihak yang mulai membuat versinya sendiri. Contohnya nih seperti Aitana Lopez. Nanti kalian bisa cek deh, itu dijamin AI 100%. Dia tuh sebulan udah bisa ngehasilin 195 juta rupiah cuma dengan modal tampang virtual loh. Belum lagi Lil Miquela, sepunya influencer AI ya teman-teman. Waktu pandemi kemarin saat manusia asli lagi pusing cari kerja, dia malah santuy ya ngeruk cuan yang estimasinya tuh tembus 16 miliar per bulannya. Lalu tau nggak apa yang lebih gila lagi? Brand seperti Calvin Klein dan juga Prada pernah pakai dia untuk endorse loh. Ini peringatan keras ya buat para selebgram ataupun influencer manusia yang masih sombong ataupun sok keras. Influencer AI bisa ngalahin kalian loh. Bahkan engagementnya sampai 3 kali lipat lebih tinggi karena mereka tuh lebih sempurna. Udah pasti didukung algoritma. Mau angle kanan apa kiri pun terserah ya. Dan yang paling penting adalah nggak perlu libur. Kalau AI udah sempurna itu, yakin kalian masih laku? AI sebagai pengganti.
Sekarang curhat sama tembok udah gak zaman ya guys. Sekarang tuh zamannya curhat sama robot. Kita udah bahas tadi kan kalau AI itu serba bisa dari A sampai Z, tapi sadar gak sih kalau AI itu sekarang udah mulai ngambil alih peran support system kita? Banyak banget ya orang yang ngerasa lebih nyaman ngobrol deep talk sama ChatGPT dibandingkan sama temen sendiri. Rasanya kayak punya bestie yang available 24 jam tanpa ngejudge dan selalu ngebalas dengan cepat juga lagi. Udah gitu kalian juga masih inget dong ada tren pacaran ataupun bahkan selingkuh sama AI? Fenomena ini emang seru ya buat diketawain, tapi sebenarnya menyimpan bom waktu loh. Karena prinsipnya segala sesuatu yang berlebihan, apalagi menggantungkan emosi ke benda mati itu, pasti nggak akan sehat dan bikin kita makin kesepian di dunia nyata. Jadi siap-siap tarik nafas yuk, karena kita bakal menyelam lebih dalam untuk melihat seberapa mengerikan dampaknya kalau AI udah menguasai hati kita ya. Lingkaran setan misinformasi. Pertama-tama, kita coba inget-inget dulu ya. Kira-kira AI itu sering dipakai orang tuh buat apa sih? Tentunya buat mencari jawaban dong. Tapi seberapa yakin nih sama hasil yang dikeluarin oleh mereka guys? Nah, channel edukasi raksasa Curse Kesat pernah melakukan eksperimen iseng yang hasilnya tuh bikin merinding ya. Mereka mencoba riset materi tentang bintang brown dwarf pakai AI. Dan hasilnya, AI itu persis seperti mahasiswa yang lagi ujian tapi nggak belajar. Mereka tuh ngarang bebas tapi percaya diri. Faktanya, AI itu ngasih 80% info yang benar, tapi nyelipin 20% info yang halusinasi alias ngibul total. Masalahnya, bahasa yang dipakai AI itu meyakinkan banget, jadi susah dibedain ya mana fakta dan juga mana dongeng. Tapi begitu dipastiin ke ahli, sayangnya semua itu nggak ada bukti. Bahayanya dimulai pas ada konten kreator males yang asal copy-paste info sampah ini dan nge-publish itu sebagai fakta di internet. Akibatnya apa? Terciptalah lingkaran setan informasi dong teman-teman. Bayangin gini aja deh, AI ngarang, terus kreator malas nyebarin, terus AI belajar lagi dari postingan kreator itu, dan AI pun semakin yakin ya kalau karangannya itu benar. Pada akhirnya data sains yang valid malah ketimbun lah ya sama ribuan artikel sampah. Curse Kesat bahkan menemukan kalau udah ada ribuan artikel dan juga video di luar sana yang isinya terkontaminasi fakta palsu ini. Dan kalau ini dibiarkan, lama-lama internet pun ya isinya cuma jeruk makan jeruk versi robot, serta ilmu pengetahuan asli pun bisa berakhir punah. Bahaya deepfake dan juga Sora 2. Terus, ayo deh coba berandai-andai, gimana jadinya AI itu kalau dimanfaatin buat hal yang gak benar? Kayak contohnya penipuan gitu. Video-video kayak gini memungkinkan banget loh untuk dibuat secara sangat realistis. Padahal adegannya aja nggak pernah di-syuting sama sekali. Dan kita juga nggak tahu kan itu yang dipakai mukanya siapa. Nah, bayangin kalau ini ternyata mukanya kalian tuh sama pasangan kamu, tapi sayangnya dipakainya bukan buat drama percintaan biar kelihatan romantis dan ada memorinya ya. Namun justru untuk alat penipuan ke orang lain atau lebih parahnya lagi, para penjahat ngambil itu untuk meres duit kalian sambil ngancem-ngancem juga kan? Ingat, kemungkinan tuh ada aja loh, karena dari zaman dulu penjahat kan udah sering ngejebak orang. Sekarang dengan adanya AI, ya malah bikin mereka naik level dong. Tapi ada plot twist yang lebih nyebelin lagi ya guys. Kehadiran AI ini malah jadi kartu bebas penjara buat para kriminal beneran. Bayangin ada maling atau koruptor ketangkap kamera CCTV, mereka sekarang punya alibi sakti. Itu bukan saya pak, itu video palsu buatan AI. Nah, fenomena ini disebut The Liar's Dividend, di mana penjahat bisa lolos dari hukum dengan cara ngegaslighting semua orang kalau bukti video itu cuma rekayasa. Siapa yang bisa keluar? Kunci buat bertahan hidup di era ini simple ya, jangan jadi zombie. Pakai AI itu cukup untuk mencari bahan mentah yang susah dicari, tapi sisanya otak kalian yang harus meracik strateginya. Kalau malas mikir dan juga menyerahkan semua keputusan ke algoritma, ya kelarlah hidup kamu. Terus kalau urusan media sosial, sayangnya kita mesti ngomong kalau kalian tuh harus pelan-pelan ninggalin semua itu ya. Memang kita tuh butuh medsos untuk kerja, keep in touch sama keluarga, ataupun pantau info darurat seperti bencana di Sumatera yang baru-baru ini. Tapi ada fakta gelap yang kalian harus tahu ya. Para bos teknologi, yaitu CEO YouTube, pendiri sosmed, Bill Gates, Steve Jobs, mereka tuh semua justru melarang atau membatasi ketat anak-anak mereka main medsos loh. Kok bisa? Karena ibarat bandar narkoba, mereka tuh tahu betul ya kalau barang dagangan mereka itu dirancang buat bikin kecanduan dan juga merusak mental. Mereka nggak mau ya anak mereka jadi korban algoritma buatan bapaknya sendiri. Jadi saran paling logis buat kita, kurangin jatah scrolling kalian ya teman-teman. Kamu nggak bakal mati kok kalau ketinggalan satu tren joget. Justru waktu kalian benar-benar lock out, kamu tuh bakal sadar ya betapa berisiknya dunia maya itu.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.